Jumpa bersama saya Presti Widiawanto, nomor induk mahasiswa 32242300010. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan tentang bahan dan material cat atau yang dikenal dengan komponen bahan cat. Komponen bahan cat sebagian atau tersusun oleh 4 bagian. Yang pertama adalah resin, yang kedua pigmen, yang ketiga solvent, yang keempat adalah aditif. Resin adalah suatu cairan yang transparan membentuk film. Resin menambah kilapan atau glossy, kekerasan dan adhesi suatu cat. Dan pigmen adalah suatu tepung yang memberi warna dan mengisi cat. Pigmen tidak dapat larut dalam air ataupun solvent. Solvent adalah suatu cairan pelarut, melarutkan resin dan mempermudah pencampuran pigmen dengan resin. Solvent sangat cepat menguap apabila diaplikasikan. Kemudian aditif. Aditif adalah bahan tambah, berbagai tipe bahan yang ditambahkan pada cat. Jumlahnya kecil dan untuk meningkatkan kemampuan cat sesuai dengan tujuan atau aplikasi cat tersebut. Untuk bagian yang pertama, komponen dari bahan dan material cat, kita akan membahas tentang resin. Baik, resin tadi merupakan komponen utama dalam cat, berupa cairan kental, transparan yang membentuk lapisan setelah diaplikasikan pada suatu objek dan mengering. Resin berfungsi merekatkan komponen-komponen yang ada dan melekatkan keseluruhan bahan pada permukaan suatu bahan membentuk film. Kemudian resin secara garis besarnya terbagi atau diklasifikasikan menurut materialnya. Yang pertama ada resin natural. Resin ini resin alami, mempunyai molekul kompon tinggi, digunakan untuk membuat vernis dan lacquer. Biasanya tidak digunakan pada produk industri. Kemudian diproduksi dalam volume atau jumlah tidak banyak. Kemudian klasifikasi menurut material yang kedua ada resin sintetik. Resin sintetik adalah resin buatan manusia dengan molekul kompon tinggi. Oleh karena itu tersedia dalam jumlah yang banyak. Maka untuk cat-cat modern sekarang ini sebagian besar dibuat dari resin sintetik. Kemudian klasifikasi resin menurut yang kedua adalah menurut tipe lapisan atau film. Ada yang pertama termoplastik resin. Termoplastik resin, pengerasan termoplastik melalui penguapan solvent tanpa melibatkan reaksi kimia. Apabila dipanaskan, maka akan menjadi lunak dan akhirnya mencair. Termoplastik resin sangat fleksibel, mudah larut dalam solvent. Kemudian tipe termoplastik resin itu ada nitroselulosa, kemudian selulosa asetat butilat, termoplastik akrilik, dan nilon. Klasifikasi menurut tipe lapisan atau film untuk resin yang kedua ada thermosetting resin. Resin ini mengeras melalui reaksi kimia. Apabila telah mengeras, maka thermosetting resin tidak akan melunak lagi. Biasanya keras dan tahan terhadap solvent. Untuk tipe thermosetting resin ini ada aminoalkid, poliuretan, kemudian poliuretan 2 komponen, thermosetting akrilik, dan epoksi. Baik, yang selanjutnya atau material bahan cat yang kedua adalah pigmen. Pigmen adalah partikel kecil yang tidak bercampur dengan air, oli, atau solvent. Fungsi dari pigmen ada 3, optis,
protektif dan reinforcing. Untuk optis, memberi karakter khas pada permukaan cat. Untuk protektif, memberi nilai tambah pada karakter kekuatan cat. Untuk reinforcing, meningkatkan sifat seperti kekerasan, kelenturan, dan daya tahan terhadap abrasi. Pigmen dibagi menjadi beberapa tipe sesuai penggunaannya. Pigmen cat itu ada 5 tipe ya sesuai penggunaannya. Yang pertama untuk pigmen warna, kemudian pigmen terang, ada pigmen yang ketiga pigmen extender, keempat pigmen pencegah karat, kelima adalah pigmen flatting. Untuk pigmen warna berfungsi menambah warna, yang meningkatkan daya sembunyi atau daya tutup atau hiding power, contohnya lemon chrome, fast red. Kemudian yang kedua pigmen terang, menambah warna metalik atau pearl pada coating. Contoh buku aluminium, silver, buku nika, buku siralik. Kemudian pigmen yang ketiga adalah pigmen extender, berfungsi menambah kekuatan dan body cat, meningkatkan viskositas, mencegah sedimentasi, contoh kalsium karbonat. Keempat ada pigmen pencegah karat, digunakan terutama pada cat dasar untuk mencegah karat, seperti contohnya pigmen kromat, zinc fosfat. Kemudian yang kelima, pigmen flatting, digunakan untuk mengurangi kilap pada coating atau flat base. Baik, untuk yang ketiga, material atau komponen cat yang ketiga adalah solvent. Solvent adalah suatu cairan yang dapat larut, ya, melarutkan resin dan mempermudah pencampuran pigmen dengan resin dalam proses pembuatan cat tersebut. Pada pembuatan cat, solvent memberi kontribusi sedemikian rupa sehingga mempunyai kekentalan yang sesuai untuk diproses. Komponen pembentuk solvent atau pengencer ya, meliputi diluen, yang kedua laten solvent, yang ketiga solvent murni. Untuk diluen adalah larutan yang membantu atau melarutkan resin lacquer, sedangkan laten solvent digunakan untuk mencampur pelarut yang baik. Kemudian yang ketiga ada solvent murni, adalah larutan yang mampu melarutkan suatu yang mengakibatkan cairan tersebut masuk ke dalam larutan solvent. Solvent murni melarutkan bahan residu dan binder. Keempat adalah aditif. Baik, penambahan aditif untuk material komponen ataupun bahan cat yang keempat adalah aditif. Aditif adalah proses dari atau bahan tambah ya, bahan tambah yang merupakan proses panjang dari beberapa percobaan atau riset pada cat tersebut. Selama proses pembuatan, penyimpanan, pemakaian, dinilai kualitasnya secara menyeluruh, kemudian kelemahan dan masalah yang timbul coba diatasi dengan variasi jenis dan takaran dengan menggunakan beberapa aditif, hingga akhirnya muncul nama jenis takaran aditif tertentu yang sesuai untuk campuran cat tersebut. Aditif ditambahkan ke dalam cat disesuaikan dengan solvent yang digunakan. Ada solvent atau water base ya, misalkan solvent tersebut terbuat ya, berbahan dasar air, berarti water base. Apabila jenisnya resin, bagaimana pemakaian dan bagaimana mekanisme pengeringannya, aditif bisa dipakai. Setiap supplier aditif biasa memberi informasi yang jelas tentang bagaimana aditif harus digunakan. Demikian untuk penjelasan dari material dan bahan cat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.